Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Jadi kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. Terus kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel, baik itu pada operasi penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian. Kita langsung masuk ke dalam materinya ya. Apa sih itu persamaan linear satu variabel? Oke, jadi persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan olai tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Jadi ada 3 ciri-ciri dari persamaan linear satu variabel ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan kalimat terbuka. Jadi kalimatnya merupakan kalimat terbuka. Terus kemudian ciri yang kedua, pada kalimatnya terdapat tanda sama dengan. Terus kemudian ciri yang ketiga, variabelnya itu merupakan variabel yang berpangkat 1. Nah, coba kita lihat contoh dari persamaan linear satu variabel. Nah, ini merupakan contoh dari persamaan linear satu variabel, di mana pada kalimat-kalimatnya terdapat variabel, di mana terdapat variabel berarti itu merupakan ciri dari kalimat terbuka ya. Terus kemudian pada contoh ini juga terdapat tanda sama dengan. Nah, sama dengan di sini maksudnya yaitu nilai yang berada pada sebelah kanan sama dengan itu sama atau setara dengan nilai yang berada di sebelah kiri sama dengan. Jadi semisal jika pada sebelah kanan di sini bernilai 7, pasti yang di sebelah kiri juga bernilai 7. Hanya saja di sini terdapat variabel x yang kita masih belum mengetahui nilai dari si variabel x ini. Nah, kemudian ciri yang ketiga, memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, coba kita perhatikan pada contoh yang pertama. Di sini terdapat satu variabel ya, yaitu variabel x, di mana si variabel x ini berpangkat 1. Terus kemudian pada contoh yang kedua juga hanya terdapat satu variabel, yaitu si variabel x, dan variabel x-nya berpangkat 1. Terus kemudian pada contoh yang ketiga juga terdapat satu variabel saja, yaitu variabel p, di mana variabel v-nya ini juga berpangkat 1. Nah, untuk lebih jelas lagi coba kita perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar A, di sini ada timbangan, di mana timbangannya itu dalam keadaan seimbang, karena bobot yang berada pada lengan kanan itu sama dengan bobot yang berada pada sebelah kiri timbangan. Pada sebelah kanan terdapat 2 kotak dan 1 bola, dan pada lengan kiri juga terdapat 2 kotak dan 1 bola. Itu mengapa timbangan ini menjadi seimbang. Nah, pada gambar B juga timbangan tetap dalam keadaan seimbang ketika kita sama-sama mengurangi bola-bola yang terdapat pada lengan kanan timbangan dan lengan kiri timbangan. Ternyata timbangannya tetap dalam keadaan seimbang ya. Pun begitupun sama ketika kita menjumlahkan atau menambahkan benda-benda dengan jumlah yang sama atau bobot yang sama pada lengan kanan dan lengan kiri timbangan. Semisal pada lengan kanan kita tambahkan 2 bola dan kemudian pada lengan kiri juga kita tambahkan 2 bola, otomatis timbangannya juga tetap dalam keadaan seimbang ya, karena bobot-bobot yang berada pada lengan-lengan timbangan itu sama. Nah, coba kita lihat pada gambar C di sini. Ternyata untuk 1 bola dan 3 kotak itu memiliki bobot yang sama dengan 7 kotak. Nah, kira-kira untuk 1 bola saja itu bobotnya sama dengan berapa kotak ya? Nah, untuk permasalahan tadi dapat kita tuliskan persamaannya menjadi x plus 3 sama dengan 7, dimana untuk bola ini kita misalkan dengan variabel x, kemudian plus 3, karena di sini pada lengan kiri terdapat 3 kotak, terus kemudian sama dengan 7, karena pada lengan kanan terdapat 7 kotak, dan sama dengan karena bobotnya seimbang ya. Nah, untuk mendapatkan atau menemukan nilai dari si variabel x, untuk mengetahui untuk satu bola itu sama dengan berapa kotak, maka kita perlu mengurangi 3 kotak yang berada pada lengan kiri di sini. Namun, untuk mengurangi 3 kotak yang berada pada lengan kiri, maka kita juga harus mengurangi 3 kotak yang berada pada lengan kanan.
Tujuannya agar timbangan tetap dalam keadaan seimbang ya. Nah, semisal kita kurangi nih 3 kotak. Nah, kemudian diketahui bahwasanya untuk satu bola itu ternyata sama dengan 4 kotak. Jadi bisa kita ketahui untuk nilai X itu sama dengan 4. Nah, itu mengapa timbangannya menjadi seimbang ya, karena pada lengan kiri ternyata nilainya 7 dan pada lengan kanan juga bernilai 7. Nah, coba kita masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama yaitu X plus 6 sama dengan 13. Nah, untuk mendapatkan nilai X atau untuk menyisakan nilai X saja pada ruas kiri, maka kita perlu menghilangkan angka 6 di sini dengan cara menguranginya dengan negatif 6. Namun, ketika kita mengurangi negatif 6 pada ruas kiri, maka kita juga harus mengurangi atau menambahkan negatif 6 pada ruas kanan. Jadi, kita tuliskan X plus 6 dikurangi 6 itu sama dengan 13 juga dikurangi 6. 6 dikurangi 6, 0 ya. 0 ditambah X sama dengan X. Terus kemudian 13 dikurangi 6 itu sama dengan 7. Terus kemudian contoh yang kedua, X dikurangi 15 sama dengan 30. Nah, untuk menyisakan variabel X saja pada ruas kiri, maka kita perlu menghilangkan negatif 15 ini dengan menjumlahkannya dengan 15. Karena 15 dikurangi 15 itu hasilnya 0 ya. Nah, kita juga harus menambahkan 15 pada ruas kanan. Jadi, dapat diketahui untuk nilai X-nya itu sama dengan 45. Kemudian untuk contoh yang ketiga, Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyak kue baruasa dalam kemasan semula. Nah, di sini ada 2 perintah ya. Yang pertama, kita diminta untuk menuliskan persamaannya. Terus kemudian perintah yang kedua, kita diminta untuk mencari jumlah awal dari kue baruasanya. Nah, oke, untuk solusinya, yang pertama kita misalkan X adalah banyak dalam kemasan semula, banyak kue dalam kemasan semula, sehingga bisa kita tuliskan untuk X dikurangi 8 dikurangi 11 itu sama dengan 23, dimana X ini merupakan jumlah awal dari kuenya. Terus kemudian dikurangi dengan 8 karena sudah dimakan sama Andi ya. Kemudian juga dikurangi 11, dimana 11 ini merupakan kue yang sudah dimakan dengan Nyoman, sama dengan 23 karena sisa dari jajannya itu sama dengan 23. Nah, kemudian min 8 dikurangin 11 itu sama dengan negatif 19. Terus kemudian untuk mengetahui nilai dari variabel X, maka kita perlu menghilangkan negatif 19 ini dengan menjumlahkannya dengan 19. Begitupun yang sebelah kanan juga harus dijumlahkan dengan 19 ya. Sehingga untuk negatif 19 ditambah 19 itu sama dengan 0. 0 tambah X sama dengan X. Kemudian 23 ditambah 19 itu sama dengan 42. Jadi banyak kue dalam kemasan semula adalah 42 kue. Nah, selanjutnya menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian. Nah, di sini terdapat beberapa bangun datar di mana terdapat bagian-bagian yang ternyata belum diketahui nilainya, seperti pada persegi panjang. Di sini untuk lebarnya belum diketahui dan dimisalkan dengan variabel X, namun luasnya sudah diketahui ya, untuk luasnya yaitu sama dengan 24. Terus kemudian untuk jejer genjang, untuk tingginya juga belum diketahui. Kemudian untuk luas dan alasnya sudah diketahui. Terus kemudian untuk segitiga, luasnya sudah diketahui, alasnya sudah diketahui, ternyata untuk tingginya belum diketahui. Nah, bagaimana ya cara untuk menentukan nilai X? Coba kita perhatikan alternatif penyelesaian berikut ini. Pada persegi panjang, luasnya sudah diketahui yaitu sama dengan 24 satuan persegi. Terus kemudian untuk panjangnya yaitu sama dengan 6 dan lebarnya yaitu sama dengan Y. Di sini saya rubah variabelnya menjadi Y agar tidak keliru dengan simbol perkalian di sini.
Nah, luas dari persegi panjang yaitu sama dengan panjang dikali lebar. Untuk luasnya karena sudah diketahui maka bisa kita tuliskan di bawahnya yaitu sama dengan 24. Terus kemudian untuk panjangnya sama dengan 6 dikalikan dengan lebarnya yaitu sama dengan Y. Nah, 6 dikali Y sama dengan 6Y. Terus kemudian 24-nya turun. Nah, untuk menyisakan variabel Y saja pada ruas kanan, maka kita perlu menghilangkan angka 6 dengan cara membaginya dengan 6. Karena 6 dibagi 6 itu sama dengan 1 ya. 1 dikali Y tentu hasilnya tetap Y. Terus kemudian karena kita membagi ruas kanan dengan 6, maka kita juga harus membagi membagi 24 dengan 6 pada ruas kiri. Nah, 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Jadi bisa diketahui untuk nilai Y itu sama dengan 4. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu jajar genjang, di mana luas untuk jajar genjang yaitu sama dengan alas dikali tinggi. Untuk luasnya sudah diketahui yaitu sama dengan 20. Terus kemudian alasnya sama dengan 5 dan kemudian untuk tingginya yaitu P. Nah, sama seperti tadi, untuk menghilangkan angka 5 pada ruas kanan, maka kita perlu membaginya dengan angka 5. Karena ruas kanan dibagi dengan 5, maka ruas kiri juga harus dibagi dengan 5. Nah, 5P dibagi 5 itu sama dengan P, terus kemudian 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Kemudian selanjutnya untuk segitiga, di mana luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Terus kemudian untuk luasnya sudah diketahui yaitu sama dengan 28, langsung dituliskan 28. Terus kemudian sama dengan setengah dikali alasnya yaitu sama dengan 8. Terus kemudian untuk tingginya yaitu sama dengan P. Nah, setengah dikali 8 itu sama dengan 4. Terus kemudian P-nya turun dikali P. Terus kemudian 28-nya juga turun. Nah, 4 dikali P itu sama dengan 4P. Sama dengan 28 di sini. Nah, untuk menghilangkan 4, kita bagi lagi dengan angka 4, terus kemudian yang ruas kiri juga dibagi dengan 4. 4P dibagi P sama 4P dibagi 4 sama dengan P, terus kemudian 28 dibagi 4 sama dengan 7. Sehingga bisa diketahui untuk P atau tingginya itu sama dengan 7. Nah, untuk lebih jelas lagi kita masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama yaitu 5x plus 1 sama dengan 21. Nah, untuk menghilangkan angka 1 di sini, kita perlu menguranginya dengan angka 1. Tetapi yang di ruas kanan juga harus dikurangi dengan angka 1. Sehingga 1 dikurangin 1 itu sama dengan 0. 0 ditambah 5x sama dengan 5x, terus kemudian 21 dikurangi 1 itu sama dengan 20. Nah, untuk menghilangkan 5, maka kita perlu membaginya dengan angka 5. Terus kemudian yang ruas kanan juga dibagi dengan 5, sehingga x sama dengan 4. Terus kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu min 3/5p sama dengan 4/15. Nah, untuk menghilangkan 3/5 maka kita perlu mengalikannya dengan negatif 5/3. Karena 5 dikali 3 itu sama dengan 15, 3 dikali 5 itu sama dengan 15, 15 dibagi 15 itu sama dengan 1, terus kemudian negatif dikali negatif itu sama dengan positif, sehingga hasilnya sama dengan positif 1 dikali P. Terus kemudian karena kita mengalihkan pada ruas kiri itu negatif 5/3, maka kita perlu juga mengalihkan ruas kanan dengan negatif 5/3. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Terus kemudian 3 dikali 15 dikalikan 4/5. Terus kemudian negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Sehingga untuk P itu sama dengan negatif 20/45. Nah, kalau disederhanakan itu hasilnya yaitu sama dengan negatif 4/9. Oke, itu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.